Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Selamat warahmatullahi malam. wabarakatuh. Waalaikumsalam Salam sejahtera warahmatullahi wabarakatuh. untuk kita semua. Ucapan salam hangat disampaikan dari pengurus LPK Bina Husada untuk semua pengusada gelombang ke-6 yang hadir di malam hari ini. Yang terhormat Ketua Umum LPK Bina Husada, yang terhormat Ketua Umum PPTI, yang terhormat Ketua Umum Bakti, Direktur PT Global Herbal Indonesia, Bapak TB Ado Sadroi, Sarjana Keperawatan. Yang terhormat Sekretaris Umum LPK Bina Husada, Ibu Fitri Yanti SPD PPH. Yang terhormat Sekretaris Umum Bakti, Ibu Sumiati Yasmireja PPH. Yang terhormat Sekretaris Umum PPTI, Ibu Mutia Purwanti, dosen pemateri yang sudah hadir di ruangan Zoom ini, Dr. Adian Raditya Chandra, MBBS, MTC, MPHD. Terima kasih atas kehadirannya. Juga yang saya banggakan seluruh mahasiswa D1 gelombang ke-6 yang hadir di kesempatan malam hari ini. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah pada hari Jumat 11 Agustus 2023 kita sekalian diberikan karunia dan rahmat sehingga kita semua bisa mengikuti kegiatan kuliah D1 ini secara virtual. Bapak dan Ibu para mahasiswa yang saya banggakan, untuk itu marilah kita buka kegiatan malam hari ini dengan bersama-sama membaca basmalah. Baik Bapak dan Ibu para mahasiswa yang saya banggakan, sebagai pembawa acara, saya sangat antusias sekali untuk menemani Bapak dan Ibu dari awal hingga akhir nanti. Bapak dan Ibu, seperti biasa sebelum kita langsung pada acara inti, akan saya bacakan dulu susunan acara untuk kegiatan malam hari ini. Yang pertama pembukaan, kedua absen, ketiga informasi, dan yang keempat nanti ke acara inti. Menginjak pada acara pertama pembukaan, alhamdulillah sudah kita buka bersama-sama tadi dengan baca basmalah. Kemudian untuk absen peserta, seperti biasa saya sampaikan kepada seluruh mahasiswa untuk mencantumkan nama berikut tempat asal masing-masing di layar monitor Bapak dan Ibu sekalian. Sebagai informasi, ketika dosen sedang memberikan materi kuliah, dimohon Bapak dan Ibu untuk mematikan atau menonaktifkan dulu speakernya, biar nanti ketika sedang memberikan materi tidak ada suara-suara yang muncul dari belakang Bapak dan Ibu, sehingga akan mengganggu proses perkuliahan pada malam hari ini. Nanti pada saat sesi tanya jawab, persilakan speakernya atau mic-nya dibuka kembali. Bapak dan Ibu para mahasiswa yang saya banggakan, menginjak kepada acara terakhir, acara pokok pada malam hari ini. Sekali lagi, saya perkenalkan dosen yang memberikan materi, Dr. Adian Raditya Chandra, MBBS, MTC, MPHD. Materi yang akan disampaikan, formulasi herba PCM. Untuk itu, tempat dan waktu dipersilahkan. Ya, terima kasih Pak Asep. Selamat malam semuanya. Selamat malam. Apakah ada pertanyaan untuk materi yang sebelumnya? Ada pertanyaan atau tidak? Sementara belum, Dok. Ya, materi yang terakhir sampai mana ya? Halo.
Halo, kedengeran suaranya? Pak Asep, mohon maaf, boleh saya dinaikkan jadi host karena mau share screen? Terima kasih. Silakan, Dok. Sudah. Materi terakhir tentang Fang Jishu kan? Gimana? Materi terakhir tentang formula pembebasan eksterior. Pembebas eksterior ya? Terakhir Ya, ya? eksterior. Formula pembebas eksterior. Oke. Ya, baik. Oke. Pembebas eksterior sudah, berarti lanjut ke penghalau angin. Formula penghalau angin. Jadi penghalau angin eksternal dan pereda angin internal. Jadi dalam TSM angin dibagi dua ya, yang luar dan yang dalam. Ini formula ini untuk penyakit dan sindrom oleh patogen angin. Nah, kalau patogen angin eksternalnya menimbulkan sindrom piau atau sindrom eksterior, ini ada di formula pembebas eksterior. Jadi tidak termasuk di sini ya. Nah, jadi angin luar nih apa? Angin eksternal. Dia ada dua klasifikasinya untuk disipasi angin eksogen dan pemadam angin atau pereda angin endogen. Ini yang eksogen untuk terapi penyakit invasi patogen angin luar yang masuk ke dalam otot, meridian, urat, tulang, sendi, dan lain-lain. Gejalanya sakit kepala, pusing berputar, ada ruam, ada gatal, mata mulut mencong, sendi kaku, nyeri, kelemahan sebelah. Seperti itu, jadi angin luar bisa menimbulkan seperti itu. Kemudian angin dalam juga. Angin dalam ini panas ekses di meridian hati yang menggerakkan atau menimbulkan angin. Atau defisiensi darah dan yin menimbulkan angin. Gejalanya pusing sama sakit kepala, tidak sadarkan diri, kejang, tremor, mata mulutnya mencong, kemudian kelemahan sebelah juga sama. Oke. Formula yang pertama ini Tuhuo Cisengtang. Dia menghalau angin lembab, membebaskan nyeri, mentonifikasi hati dan ginjal, mentonik qi dan darah. Ini untuk nyeri sendi karena defisiensi hati dan ginjal serta insufisiensi qi dan darah. Gejalanya nyeri, lemah pinggang dan lutut, sulit ekstensi dan fleksi, atau ada kelemahan di persendian, takut dingin, suka hangat, nafasnya pendek, berdebar, lidahnya pucat, selaput putih, nadi tipis dan lemah. Jadi ini gejala dari angin eksogen, angin lembab. Kemudian contoh dari formula untuk angin endogen atau angin dalam. Ini Tianma Kouteng Yin. Dia untuk menenangkan hati, meredakan angin, membersihkan panas, mengaktifkan sirkulasi darah, tonik hati, dan ginjal. Ini karena angin hati naik ke atas dan yang hati hiperaktif. Gejalanya sakit kepala, pusing,
sulit tidur, lidahnya merah, selaput kuning, nadinya senar. Ya, jadi yang tadi angin luar, yang satunya angin dalam. Ya, seperti yang dibilang, kalau dia anginnya luar, ini masuk ke dalam otot, meridian, urat, tulang, dan sendi, nyeri ada nyeri sendi dan sendinya kaku. Oke, kemudian ke penghalau lembab. Penghalau lembab ini herba pembuang lembab yang efeknya eliminasi lembab, memacu BAK, mengatasi sulit BAK, dan mengeluarkan kekeruhan. Digunakan untuk terapi sindrom yang disebabkan oleh patogen lembab. Ya, dia dibagi jadi 5. Halo, kedengaran suaranya? Kedengaran, Pak. Kedengaran. Jelas ya? Jelas. Jelas. Oke, ya. Kalau bisa Oke. terus sedikit. Gimana? Ya udah keras sekarang, Pak. Oh ya, ya. Oke, lanjut ya. Dia dibagi jadi 5 kategori untuk penghalau lembab ini. Jadi pengeliminasi lembab, pengharmonis lambung. Untuk stagnasi lembab di jiao tengah, ini sindrom ketidakharmonisan limpa lambung. Kemudian dia ada juga pembersih panas dan penghalau lembab untuk sindrom lembab panas. Kemudian memacu BAK dan membuang lembab untuk model bengkak, Iya, saya edema, kami. Bisa kan saya? halo. Untuk lembab, untuk edema, untuk diare, dan sulit BAK. Jelas ya suaranya ya? Jelas. Oke. Kemudian penghangat yang eliminasi lembab dingin untuk retensi dahak, odem juga, BAK-nya keruh karena defisiensi yang. Jadi yang Qi gagal mentransformasi air atau lembab, yang lembab terbentuk akibat patogen dingin. Kemudian penghalau angin eliminasi lembab. Untuk angin Oke, kemudian yang terakhir penghalau angin eliminasi lembab untuk angin luar dan lembab yang menginvasi atau menyerang eksterior meridian dan persendian. Ali ya gue. Nah iya. Zoom kerja apa yang ini dibuka? Nomor tengah biasanya. Oh, tahu dia Oke, yang pertama ada Ho Xiang Cheng Chisan. Dia pembebas eksterior, eliminasi lembab, regulasi Qi, dan mengharmoniskan jiao tengah.
Jadi ini sindrom angin dingin luar dan retensi lembab internal di cial tengah. Gejalanya mual, muntah, dan diare, demam, menggigil, sakit kepala, dada dan ulu hati penuh, lambung dan perutnya sakit, selaput lidah putih licin, nadinya mengambang atau agak mengambang. Jadi ini tidak termasuk di pembebas eksterior ya, karena dia ada lembab di cial tengahnya. Ya, dan gejalanya muntah dan diare. Kemudian Ulingsan ini untuk memacu BAK dan mengeluarkan lembab, menghangatkan yang dan transformasi Qi. Untuk sulit BAK, perut bawah terasa penuh, ada bengkak atau edema, diare, haus, ingin minum, kalau minum langsung muntah, retensi dahak, selaput lidah putih, nadinya mengambang. Nah, ini untuk terapi retensi air. Jadinya dia bengkak karena airnya ini tidak bisa bergerak karena yangnya tidak cukup untuk menguapkan air yang Qi. Ya, jadi tipikal formula untuk retensi air dengan patogen eksogen yang menyebabkan disfungsi transformasi Qi kantong kemih sehingga menyebabkan retensi air dan ada lembab internal. Ini model, ini jenis-jenis formula penghalau lembab lainnya. Oke, dari dua model tadi ada yang mau ditanyakan? Mau tanya, Pak. Ya, silakan. Itu yang berarti membuang lembab, itu apa mesti urinasi? Jadi sering pipis. Oke. Nah, ini ya. Jadi penghalau lembab ini enggak semuanya kita buang pakai kita bisa buang pakai lewat BAK. Bisa juga yang lain. Jadi misalnya kayak penghalau mengeringkan lembab misalnya kayak jahe. Jahe kan tidak memacu BAK kan. Itu jadi enggak semuanya. Kalau misalnya ada retensi air, itu biasanya kita buang lewat BAK. Gitu, Pak. Oh ya, terima kasih, Pak. Ya. Ya, ada lagi? Ada lagi yang mau bertanya? Ada, San. Kalau kita kesulitan BAB itu penyebabnya apa ya dan apa obatnya? Kesulitan BAB penyebabnya apa? Dari sindromnya dulu apa? Bisa panas, bisa dingin, bisa penyebab luar, bisa penyebab dalam. Panas dalam misalnya? Kalau panas dalam berarti kita metode terapinya mau diapakan? Prinsipnya.
Ya, supaya lebih lancar, supaya bisa lancar terus menghilangkan panas dalam. Formulasinya ya, Mas. Panas dalamnya apa dulu? Di mana dulu? Seperti misalnya pecah-pecah pada bibir. Iya. Panas dalamnya di organ apa? Oh ya itu ya, belum tahu juga ya. Ya, sekarang saya balik tanya lagi ke Bapak. Ini ada Enggak orang, begitu paham sih, Pak. enggak, ada orang datang keluhannya batuk. Obatnya apa? Keluarnya batuk ya. Apa ya, Pak? Dikasih apa ya? Kencur. Ini deh, kalau enggak paling gampang deh. Jahe. Orang datang keluhannya sakit kepala, udah itu kan paling gampang. Mau dikasih apa? Pendingin, paracetamol. Paracetamol untuk anti nyeri. Sedangkan sakit kepala itu udah bisa dibagi berapa macam sih? Belum tahu, Ustaz. Bisa dibagi berapa, Ustaz? Kalau sakit kepala itu cuma misalnya dikasih anti nyeri aja, kalau itu penyebabnya memang karena nyerinya itu. Tapi sakit kepala kan ada macam-macam tipenya. Ada yang tension. Jadi itu dari otot. Kalau ototnya tegang, bisa menimbulkan sakit kepala. Kalau dikasih paracetamol berpengaruh? Enggak kan? Enggak. Iya, betul. Berarti kita harus kasih apa lagi? Pelemas otot kan? Pelemas otot ya. Daun sendok bisa nggak? Kemudian paracetamol, misalnya Panadol. Kenapa ada Panadol ekstra yang isinya ada kafein? Berarti itu untuk tipe sakit kepala yang lain kan? Iya. Berarti ada yang namanya migrain. Migrain itu sakit kepala sama kan? Iya. Nah, berarti apa artinya? Kita harus bisa memilah-milah ini sindromnya apa. Sindromnya apa? Sekarang gini, pertanyaan Bapak tadi saya jawab, saya kasih obatnya. Oke, saya bilang pakai obat ini. Kalau nggak berhasil, saya yang jadi masalah kan? Ya, nggak cocok berarti. Iya. Dan dari Bapak kan akan menyalahkan saya karena obatnya tidak benar. Iya. Iya, betul. Ya kan? Makanya balik lagi pertanyaan ini saya lempar lagi ke kalian. Kalau kalian ditanyakan seperti itu gimana jawabnya? Ada yang lain bisa jawab? Silakan. Harus sebabnya dulu, Pak. Belum diajari diagnosa sindrom. Sekarang gini deh gampangannya ya. Kalau misalnya sulit BAB, obatnya ini. Sulit kalau batuk obatnya ini. Sakit kepala obatnya ini. Ya nggak usah belajar seperti ini toh. Harus. Ya kan? Cukup ngafalin aja kan? Cukup bikin listnya udah ngafalin itu semua. Dia harus tahu sindrom sama lemahnya organ. Iya kan? Kan kalian juga dapat kelas akupuntur kan? Itu wae atau mana itu saya di tempat ini. Di kelas akupuntur itu kan dapat semuanya kan, dapat teori dasar, dapat buat kai jalan kia teh barang teh agak dapat teori dasar, dapat diagnosis dan dapat akupuntur kan? Iya. Ya baru Setelah dasar. itu ya pelan-pelan. Karena saya ditugaskan untuk ngasih materi ini, saya
berikan, dan misalnya dari kalian ada pertanyaan tentang yang berhubungan dengan teori dasar dan diagnosis, saya bisa bantu jawab sedikit-sedikit ya. Iya. Ya, jadi saya harapkan tidak ada lagi pertanyaan seperti misalnya batuk, sakit batuk obatnya apa. Kalau batuk itu cenderung sindrom dingin atau bisa juga sindrom panas juga? Sindrom ada 8 secara garis besar. Yang paling gampang deh untuk diferensiasi sindrom. Panas, dingin, luar, dalam, ekses, defisien, yin dan yang. Bisa nggak dingin? Bisa. Bisa nggak panas? Bisa. Bisa luar? Bisa. Bisa dalam? Bisa. Bisa ekses? Bisa. Bisa defisien? Bisa. Bisa batuk model yang? Bisa. Model yin juga bisa. Jadi semuanya bisa. Ya, tidak menutup kemungkinan cuma satu. Cara membedakannya gimana? Nah, itu nanti dari yang diagnosis. Maka kalian harus pelajari, harus persiapkan benar-benar untuk diagnosis itu. Ya, harapannya jangan sampai nanti kalau misalnya kan udah nggak usah herbal deh, nggak usah formulasi ini dulu. Akupuntur dulu deh. Jangan sampai misalnya sakit kepala, tusuknya A, B, C, D. Tanpa harus dilihat lagi diferensiasi sindromnya. Kalau kayak gitu ya percuma. Sama aja kayak kalian ngapalin. Oh, sakit kepala, ini titiknya ini. Nanti batuk, titiknya ini. Semisal nanti tidak ada perubahan, bingung. Gimana? Apa ya? Kenapa nggak berhasil ya? Seperti itu. Assalamualaikum, Pak dosen. Paham ya? Mau tanya Pak dosen. Ya, silakan. Itu ada pasien beser kencing Pak, harus pakai pampers setiap waktu itu Pak. Itu dia menderita diabetes mellitus, apakah bisa disembuhkan becernya gitu? Sembuh atau tidak itu balik lagi dari skill-nya kita sebagai terapis. Ya. Skill-nya kita sebagai terapis dan kemauan si pasien. Apakah ada kerusakan di ini Pak, kantong kencingnya Pak? Bisa jadi. Bisa jadi Pak. Ya, itu termasuk sindromnya panas apa dingin Pak? Itu harus dilihat lagi dari lidah dan nadinya. Kita nggak bisa cuma dari situ aja bilang, oh ini panas, oh ini dingin, nggak bisa. Berarti dia rata-rata gitu kalau yang beser usianya di atas 50%. Gitu. Ya, gini ya. Untuk pembelajaran ini itu tidak ada yang instan. Halo. Ya, untuk pembelajaran ini tidak ada yang instan. Jadinya
lebih baik untuk kalian belajar, dapat ilmunya dulu baru diterapkan. Diterapkan, ya, ya, ya. Ya, jadinya bisa maksimal. Enggak Iya. setengah-setengah jalan langsung nyobain. Iya, iya, iya. Berarti Pak masih bisa disembuhkan ya Pak ya? Seharusnya bisa. Iya, iya. Bukan sembuh ya, sehat ya. Iya. Dalam artian keluhannya berkurang atau tidak ada. Penyakitnya ada atau tidak, itu urusan belakang. Yang penting dia sehat dulu. Tidak terganggu aktivitasnya. Apa itu terpengaruh karena diabetesnya itu ya Pak? Bisa jadi. Oh, iya, iya, iya. Iya, rata-rata yang kena diabetes itu besar kencing dan harus ini pakai pempes. Umumnya sih perempuan Pak dosen. Kalau laki-laki Mas belum pernah nemuin. Gitu. Itu umur berapa? Oh, di atas 60-an lah. Ya. Oke, bisa jadi C-nya defisien, bisa karena yang-nya defisien. Dilihat lagi penyebabnya kenapa. Usia, orang makin tua cenderungnya arahnya defisien. Tapi tidak menutup kemungkinan ada eksesnya. Kekurangan yin yang bisa jadi ya. Ya, bisa. Malam Pak Asep, maaf boleh jadikan akun saya yang kedua nih buat jadi host, mau share screen, makasih. Ya, makasih Pak. Ya, ada lagi yang mau ditanyakan? Halo Pak Asep, maaf boleh naikkan yang akun saya yang kedua? Supaya mau share screen kok. Share screen. Terima kasih. Oke, batuk berdahak sindrom lembab. Herbalnya pakai apa? Lembabnya apa? Panas, dingin? Lembab panas, herbalnya akan berbeda dengan lembab dingin. Lembab panas. Kemudian, apalagi keluhannya? Ya, kalau gitu bisa dilihat di slide formulasi herbal yang sudah saya kasih, Pak. Untuk formula pereda batuk, peluruh dahak ada.
bab 8. Ya, kemudian kita lanjut ke formula pembersih panas. Formula pembersih panas ini terdiri dari herbal pembersih panas. Untuk membersihkan panas, mencahar api, menyejukkan darah, dan membuang racun untuk terapi sindrom panas interior. Ya, dia dibagi jadi 6 jenis. Pembersih panas level C, pembersih panas penyejuk darah, pembersih panas dan racun, pembersih panas dan pembebas panas kemarau, pembersih panas dari organ, pembersih panas defisien. Oke, ini yang harus diperhatikan. Prinsip penggunaannya ini sindrom eksterior sudah teratasi, panas mulai dan panas sudah masuk ke dalam, ya, ke interior. Jadi panas di interior ini sifatnya ekses. Jadi kalau masih ada eksteriornya, kita harus bebaskan eksteriornya dulu. Kalau panas di interior menimbulkan ada ekses di organ, sindrom ekses dan di organ, ini harus dipurgasi, jadi dibuang lewat BAB. Kalau faktor patogen eksterior belum selesai, dan sedangkan panasnya udah masuk ke dalam, maka dua-duanya harus diatasi, nggak bisa cuma satu dulu. Nggak bisa eksterior dulu baru interior, harus berbarengan. Kemudian formula pembersih panas terutama terdiri dari herbal dingin yang mudah mengganggu lambung. Jadi perlu ditambahkan sedikit herba hangat panas atau meminum rebusan selagi hangat untuk melindungi lambung. Ya, ini contohnya, ambil contoh aja. Panas dalam biasanya diminumin larutan penyegar. Tapi kalau dia nggak panas dalam, atau panas dalamnya tidak terlalu hebat, diminumin larutan penyegar, ada yang bisa diare. Apa artinya? Larutan penyegar itu isinya adalah sekau, atau yang kalau di sini bahasa Latinnya adalah gipsum. Nah, gipsum itu sifatnya sangat dingin. Jadi kalau misalnya apinya itu 20, kita kasih gipsum dengan kemampuan 80, berarti kan over. Jadi itu akan menimbulkan dingin, akan menimbulkan lembab. Jadi menyebabkan diare. Seperti itu. Ya. Jadi mudah mengganggu lambung herbal dingin ini. Oke, kemudian yang pertama pai hutang.
Pai hutang ini ya ada sekau ya, gipsum ya. Dia untuk membersihkan panas, membuang api, meredakan haus, dan membebaskan disforia. Jadinya karena panas, jadinya dia tidak bisa tenang, gaduh gelisah. Itu bisa pakai sekau. Oke. Jadi pai hutang ini dia untuk membersihkan panas dan memacu produksi cairan. Untuk sindrom ekses panas di fase C, gejalanya demam tinggi, wajahnya merah, disforia, haus, suka minum dingin, ada keringat, nadinya kuat. Jadi ini formula tipikal terapi sindrom ekses panas di fase C atau sindrom meridian Yang-Ming. Ini pai hutang. Kemudian yang kedua, Huanglian Jie Tutang. Dia untuk mencahar api dan membuang toksin, membuang racun. Untuk sindrom panas ekses api dan racun di Sanjiao atau triple burner, gejalanya demam tinggi, disforia, mulut dan tenggorokannya kering, gaduh gelisah, sulit tidur, atau ada muntah darah, batuk darah, ya, mimisan, atau ada ruam karena panas, atau diare dengan demam, atau kuning karena lembab panas, atau ada bisul. Kemudian urinnya kuning dan gelap, lidahnya merah, selaputnya kuning, nadinya cepat dan kuat. Jadi ini panas yang tinggi. Ya, panas, racun panas dibilangnya, kita bilang racun panas. Oke, ini formula pembersih panas lainnya. Oke, kemudian kita masuk ke formula pengharmonis. Jadi ini menyerasikan Shaoyang. Dia menghalau faktor patogen dari semi eksterior dan semi interior. Maksudnya apa? Patogennya di tengah antara luar dan dalam. Jadi ada di halaman rumah. Sudah masuk ke melewati pagar, tapi belum masuk ke ruang tamu, gitu ya, istilahnya. Eksterior itu di luar pagar, ruang tamu itu artinya interior. Jadi ini patogennya ada di halaman. Dia juga meregulasi disfungsi hati dan limpa, menyerasikan sindrom panas dan dingin. Untuk terapi sindrom eksterior maupun interior dengan cara mediasi. Nah, pengharmonis ini dibagi jadi 4 jenis. Dia mediasi Shaoyang, kemudian regulasi hati dan limpa, regulasi usus dan lambung, pembebas eksterior dan interior. Nah, yang harus diperhatikan, tidak boleh menggunakan pengharmonis jika patogen ada di otot dan di eksterior. Atau patogennya sudah masuk ke interior. Jadi, ini hanya khusus untuk yang dia di antara eksterior dan interior. Ya, kalau dia di eksterior, kita pakai pembebas eksterior. Kalau di interior, kita pakai yang interior. Oke, yang pertama, Xiao Cai Hutang. Ini untuk menyerasikan Shaoyang, meridian Shaoyang ya. Nanti di akupuntur akan dapat. Nah, dia untuk penyakit panas eksogen, penyakit panas eksterior, patogen luar, sindrom Shaoyang. Gejalanya demam dan menggigil bergantian, rasa penuh dan tidak nyaman di sela iga dan dada, mual, muntah, tenggorokannya kering, rasanya pahit, mulut terasa pahit, ada pusing, selaput lidah
tipis putih nadi senar. Atau penyakit panas patogen luar pada wanita dengan panas di fase darah yang sesuai dengan sindrom Shaoyang. Nah, ini formula tipikal untuk terapi harmonisasi Shaoyang. Sindrom ini adalah faktor patogenik penyakit panas eksogen menginvasi Shaoyang yang menyebabkan pertarungan antara qi sehat dan qi patogen di posisi tengah-tengah antara eksterior dan interior. Oke, formula yang kedua, Xiaoyaoshan. Ini untuk melegakan hati, mengatasi depresi, nutrisi darah, dan memperkuat limpa. Jadi ini mengharmoniskan hati dan limpa. Ini untuk sindrom stagnasi qi hati dengan defisiensi darah dan limpa. Gejalanya nyeri di sela iga, dadanya terasa penuh, sering sendawa, sakit kepala, pusing, mulut dan tenggorokannya kering, cemas, tidak tenang, mual, muntah, pada wanita menstruasinya tidak teratur, payudaranya tegang, lidahnya pucat, nadinya senar dan tipis. Jadi ada stagnasi qi-nya, aliran qi tidak lancar, dan ada kekurangan darah. Jadi ini formula tipikal untuk regulasi hati dan limpa. Sindrom ini disebabkan oleh depresi qi hati, defisiensi limpa, dan darah. Disfungsi atau gangguan fungsi dari limpa dalam transportasi. Hati menyimpan darah, dia menyukai kelancaran, dan tidak suka ditekan. Ya, jadi kalau emosi tertekan, pas orangnya merasa tertekan, akan membuat hati tidak mampu meregulasi qi dan darah dengan baik, sehingga bisa menjaga kelancarannya. Jadinya akan menimbulkan stagnasi qi. Oke, kemudian formula yang ketiga, Panxia Xie Xintang. Ini untuk mengharmoniskan lambung, menurunkan qi yang berbalik, menurunkan qi abnormal. Qi abnormal ini adalah qi-nya berbalik, membebaskan stagnasi dan kepenuhan. Nah, ini sindrom kepenuhan karena bercampurnya dingin dan panas. Gejalanya, ulu hatinya penuh, tidak nyeri, mual muntah, bising ususnya meningkat atau perutnya keroncongan, diare, selaput lidahnya tipis, kuning dan berminyak, nadinya senar dan cepat. Oke, ini formula pengharmonis lainnya. Oke, mungkin dari kalian baca-baca ini ada gejala yang mirip-mirip ya. Jadi misalnya, oh ini mual muntah sama, tapi kenapa yang A pakai formula ini, si B pakai formula yang lainnya yang berbeda. Jadi itu yang dinamakan sindrom. Jadi kita lihat dari sindromnya, perbedaannya apa sindromnya. Dia mual muntahnya penyebabnya apa? Misalkan yang satu panas, yang satu dingin. Nah, itu formulanya atau treatmentnya akan berbeda. Ya. Dan misalkan sama-sama panas pun ada perbedaan juga. Ini dia panasnya tipenya apa? Apakah panasnya ekses atau panasnya tipe model defisien? Panas ekses itu apa? Jadi panasnya berlebih. Kalau panas defisien itu apa? Jadi panas yang terjadi karena pendinginnya berkurang. Ya, jadi panasnya
karena pendinginnya berkurang. Jadi panas ekses sama panas defisien, panasnya tinggi mana? Panas ekses. Treatmentnya gimana? Kalau panas ekses kita harus buang panasnya. Kalau panas defisien kita buang panas dan kita tambahkan pendinginnya. Buang panasnya apakah bakal sehebat yang ekses? Enggak. Tuh, paham ya? Boleh tanya dok, Ya, silakan. kalau dari beberapa yang tadi dijelaskan, eh, formulasi 1, 2, 3 dari pengharmoni ini kan ada beberapa aplikasi klinisnya ya. Ya. Yang saya lihat gastritis gitu, ketiganya kalau tidak salah ada semua. Artinya kalau kayak orang yang punya GERD gitu, apakah memang kombinasi dari pengharmoni ini atau memilih dari formulasi 1, 2, atau 3 atau bisa dikombin atau gimana ya dok? Oke, ya balik ini yang kayak saya jelasin tadi ya. Jadi GERD itu kan nama penyakit ya. Iya. Gastritis itu juga, kemudian ada hepatitis juga, ada influenza atau pneumonia, ada bronkitis dan lain-lainnya yang kalian akan sering temukan di slide formula ini untuk indikasi klinis ya, aplikasi klinis modern. Nah, itu kan semua nama penyakit. Balik lagi, setiap penyakit itu memiliki sindrom sendiri. Ya, misalnya, gastritisnya ini sindromnya panas atau dingin. Ada sindrom panas, ada sindrom dingin, ada lembab, dan lain-lainnya. Ada ekses, ada defisiennya, dan lain-lainnya, gitu ya. Nah, kemudian misalnya bronkitis, atau ya bronkitisnya deh. Ini dia ada sindrom lain-lainnya sendiri. Jadi misalnya sindrom panas, sindrom dingin, sindrom lembab, ekses, defisien, dan lain-lain. Nah, itu setiap sindrom itu di gastritis itu treatmentnya akan sama enggak? Enggak. Yang panas akan berbeda dengan yang dingin, dengan yang lembab, dengan yang ekses, dengan yang defisien. Seperti itu. Nah, sindrom, sekarang pertanyaannya adalah, kalau yang di gastritis dengan yang di bronkitis tadi, bisa nggak sama pengobatannya atau treatmentnya? Bisa. Misalkan sama-sama sindrom panas. Bisa nggak kalau treatmentnya sama? Maksudnya formulanya sama. Itu bisa. Bisa saja. Ya, seperti itu. Jadi itu keunikannya. Kita nggak lihat dari penyakitnya, kita lihat dari sindromnya. Dia sindromnya apa? Oke. Itu ya. Dan klasifikasi dari maksudnya metode terapinya. Jadi misalnya ini pasiennya batuk, otomatis kita sudah cari formula yang bisa untuk meredakan batuk apa. Ya, udah masuk ke situ, udah mengerucut ke situ. Nah, terus kita cari lagi, dia penyebab batuknya apa? Apakah ekses, defisien, panas, dingin, eksterior, interior. Nah, itu dari formula yang pereda batuk itu kita cari lagi. Gitu. Jadi jangan misalnya, oh batuk, nanti larinya ke mediasi, atau batuk larinya ke yang lain. Kecuali sindromnya arahnya ke situ. Misalnya dia batuk karena ada eksterior, patogen eksteriornya, nah itu kita harus bebaskan eksterior. Tapi biasanya saat kalian periksa pasien, itu dia akan mengeluhkan
keluhannya. Jadi keluhan utama itu yang kita handle dulu. Oke, paham ya? Iya dok, terima kasih. Ya, ada lagi? Tanya Pak dosen. Ya, silakan. Untuk formulasi herbal itu kan untuk menteri ataupun pendukung ada yang beberapa macam itu kan, misalnya kayak menggunakan kencang dan sebagainya itu. Apakah itu semuanya dimasukkan ataukah dipilih salah satu kalau misalnya seperti di tabel ini? Oke. Untuk awalnya sambil belajar ya, kita pakai Ya. yang sudah ada aja. Jadi supaya kalian pun juga nggak bingung. Oke. Karena saya nggak tahu nanti kalian dapat untuk yang herbal tunggal yang sama atau enggak gitu loh. Jadi maksudnya konsepnya sama apa enggak? Apakah dapatnya jamu? Kalau jamu kan nanti agak sulit ya menjelaskannya. Kalau yang dapat herbal tunggal yang TCM baru bisa dikombinasi, baru bisa tahu ini masing-masing herbal nih fungsinya untuk apa, dan dia itu interaksinya dengan herbal ini tuh biar apa gitu. Karena di formula kan dijelaskannya seperti itu. Oke. Terus perbedaan gizi dengan gancau Pak dosen, karena dua-duanya itu kan satu kayu legis, satu kayu manis. Apakah sama? Beda. Kancau itu kan licorice. Sedangkan queche itu kayu manis. Kalau bedanya queche dan roquet, itu perbedaannya tipis. Dua-duanya sama-sama dari cinnamon. Jadi dari kayu manis. Tapi yang satu, roquet itu dia ambil batang besarnya. Kalau yang satu, dia ambil dari kulit rantingnya. Queche itu kulit ranting. Ya, jadi gini aja. Boleh dicek di Google. Kita pakai nama latinnya aja, karena kalau penamaan dari bahasa Indonesia kan yang satunya kayu legi, kayu manis, itu belum kayaknya tentu sama, kayak artinya sama gitu loh. Belum tentu spesimennya sama. Siap. Gitu ya. Ya, Oke, ada lagi? Ya. Ya, ada lagi yang mau ditanyakan? Halo Pak dosen. Ya. Mau tanya Pak dosen. Itu lagi masa corona, aku ngalamin hilang rasa itu Pak dosen. Ya. Hilang rasa, kemudian saya menyembuhkannya dengan waktu itu perasaannya itu kepala panas, pening, dada sesak gitu. Terus untuk ini mulut itu hidung nggak merasakan bau apapun gitu. Kalau mulut makan rasanya tidak berasa juga itu. Ya. Nah, terus saya itu menggunakan herbal itu bawang putih sama jahe itu diminum itu. Alhamdulillah 3 hari ada perubahan gitu Pak dosen. Nah, terus saya berjemur juga di
membakar kayu bakar, kemudian saya ini memanaskan diri di perapian tersebut. Gitu. Ya, nah itu termasuknya ekses apa di defisiensi, gitu, Pak dosen. Nih ya, ekses atau defisiennya nggak tahu. Iya. Tapi yang ketahuan apa? Ini panas atau dingin? Panas ya, Pak dosen. Sindromnya apa? Panas atau dingin? Sindromnya hanya dingin, Pak dosen, dingin. Dingin. Iya, iya dingin. Nah, Oke. Kemudian bisa dihilangkan dengan itu panas ya, dengan panas. Ya. Dan bawang putih dan jahe pun itu sifatnya hangat dan hangat. Jadi dia menghangatkan. Bawang putih itu pedas. Jadi dia juga mendispersi, menyebarkan. Dingin itu mengerutkan kan? Sifatnya mengerutkan. Ini nanti kalian dapat di teori dasar ya. Teori dasar ya. Di akupuntur. Jadi dingin itu mengerutkan. Dengan mengkerut itu tidak akan bisa tersebar kan? Ya kan? Nggak bakal lancar. Nggak bakal bisa maksimal. Dengan adanya bawang putih, dia bisa mendispersi dan menghangatkan, membuka semuanya. Jadi lebih cepat lagi untuk perbaikannya. Seperti itu, Pak, analisisnya. Iya. Ya, berarti dengan bawang putih sama jahe itu udah tepat ya, Pak dosen? Sudah tepat, bisa. Iya. Sekarang kan bisa sambil belajar ya, kalau misalnya kasus-kasus seperti itu, kan mungkin kalau kalian belum dapat teorinya saat ini, dulu hanya lebih ke arah coba-coba, atau misalnya dari yang diberitahu oleh tetangga atau teman, oh pakai ini, dan ternyata manjur, kan berarti cocok ya kan. Nah, itu bisa kalian balikin lagi. Jadi kenapa kok bisa cocok? Sindromnya apa? Sindrom ya paling gampang ya 8 itu tadi yang saya bilang. Excess defisien, eksterior interior, panas dingin, yin dan yang. Yin dan yang. Iya, itu aja dulu. Kita bisa bisa nentuin itu dulu. Iya. Dia misalnya eksterior panas defisien. Atau dia panas interior defisien, bisa seperti itu ya. Jadi dari kasus itu, tadi misalnya dari kasus yang tadi misalnya ketemu, oh ini modelnya seperti ini nih, dia ada dinginnya juga, dipakein itu lebih lebih pede gitu loh. Oh ini pasti bisa bantu lah. Iya. Ya, seperti itu ya. Iya ya Pak dosen. Ya, silakan. Kalau saya punya keluhan itu pileknya itu ya suka datang itu dok. Jadi kalau misalnya nggak harus dingin, kadang-kadang lagi panas pun kalau lagi datang gitu dok, itu sering banget gitu datangnya. Terutama kalau pas lagi dingin. Tapi pas panas pun ya kalau datang aja gitu dok. Itu jadi maksudnya ke panas atau ke dingin ya dok ya. Gimana? Halo. Ya dok. Halo, iya, gimana? Iya itu keluhannya kalau saya tuh pileknya itu selalu ada gitu dok. Ya kalau misalkan
nggak dingin, nggak udara dingin pun, kalau lagi panas pun kalau lagi datang gitu dok. Tapi emang seringnya kalau pas lagi dingin tapi panas pun suka datang gitu dok. Itu kira-kira gimana dok ya? Maksudnya sindromnya dingin atau panas gitu dok. Nah, obatnya biasanya apa ya dok? Kalau dari satu gejala aja bisa ketahuan nggak ada dingin panas dinginnya? Kalau tadi nggak ada keluhan apa-apa dok, cuma ya pileknya selalu ya kayak gini aja kan lagi mampet gitu ya. Tapi siang juga suka datang gitu, sering gitu dok. Pileknya kalau kena AC atau tidak, di ruangan ber-AC atau tidak? Di sini nggak pakai AC. Kemudian pilek dengan ada ingusnya, warnanya apa? Warnanya bening aja dok, biasa. Oke. Mampet ya gitu. Sering atau tidak? Nah, sering dok. Seringnya kalau lagi cuaca seperti apa? Sekarang kan pancaroba, panas, hujan. Yang mana yang lebih sering? Pas pancaroba seperti ini atau cuaca lainnya pas panas atau hujan juga ada? Ya mungkin karena saya di Bogor juga dok, ya jadi suasana emang ya dingin aja gitu dok. Ya, tapi lebih dominan yang kapan, Bu? Lebih dominan kalau misalkan emang kalau siang pun kalau ada kipas angin juga gitu. Terus kalau AC di mobil juga suka mampet gitu. Walaupun luarnya lagi cuaca panas, kalau lagi mampet ada AC mampet gitu. Jadinya hidungnya. Ya, boleh coba pakai teh jahe, Bu. Teh jahe dok. Ya. Bikin sendiri. Minum seduhan jahe boleh. Pakai kayu manis. Dirut. Oh gitu. Maksudnya alergi apa gimana dok ya? Atau bisa jadi karena cuaca, jadi sering mampet. oh berarti jahe aja sama kayu manis ya dok. Jadi itu ya dok, diseduh ya. Ya. Sama teh juga gitu dok. Gimana? Nggak usah. Jadi pakai seduhan itu aja. Di sehari berapa kali dok sehari? Sehari 2 kali boleh. 2 kali ya dok ya. Tambah gula merah gitu juga, gula aren gitu boleh dok? Nggak usah. Oh nggak usah. Oh pahit Ya. aja berarti. Ya. Oh pahit. Jahe dan kayu manis kan nggak pahit. Oh gitu. Ya baik dok. Nanti dicoba. Terima kasih ya dok ya. Semoga sehat. Amin. Oke, yang lain untuk analisis dari kasus yang barusan itu kira-kira panas atau dingin? Sepertinya dingin. Dingin. Berarti harus dihangatkan ya. Ya. Ya, jadi seperti itu. Kita analisis misalkan dari satu gejala aja. Misalnya tadi sering pilek. Karena TCM itu prinsipnya holistik, jadi dilihat lagi. Dia setahun, karena kita kan lebih gampang ya, cuaca cuma 2 kan. Cuaca kemarau sama musimnya cuma kemarau sama penghujan. Ya kan? Sama peralihan. Nah, yang paling sering bermasalah ini di peralihan ini kan. Jadi panasnya panas tinggi, terus besoknya bisa hujan. Terus panas lagi. Itu kan yang orang-orang sering sakit ya. Jadi kita lihat lagi, misalnya seperti kasus tadi, seringnya pilek kapan? Dan kita lihat juga di cuaca seperti apa. Kalau misalnya cuaca dingin lebih cenderung gampang pilek, kemudian pas dia
misalnya datang ke Jakarta atau di tempat yang lebih hangat itu pileknya berkurang, berarti relatif karena dingin. Nah, biasanya bisa karena ada defisien juga. Misalnya, badan kan selalu nyesuaiin ya. Jadi gini aja deh gambarannya. Misalnya Bapak Ibu biasa tinggal di tempat yang hangat. Ya, tinggal di tempat hangat dah. Misalnya kayak di Jakarta atau saya di Jakarta ya. Terus suatu hari pindah ke Bogor. Lebih tinggi kan daerahnya dan lebih sering hujan, lebih dingin. Nah, itu pasti akan ada penyesuaian dari badan. Yang biasanya nggak pernah kena hawa sedingin itu, kemudian kena hawa yang dingin seperti tadi, itu akan menimbulkan gejala seperti pilek dan lain-lain itu tadi. Begitu pula sebaliknya, misalnya dari Bogor pindah ke Jakarta. Yang jarang kena panas, begitu kena panas, misalnya gampang kena heat stroke. Jadi begitu cuaca yang panas sampai 39, biasanya orang Jakarta masih oke, atau 38, 36, 38 gitu, 36, 37, kita masih bisa tahan, tapi yang dari dataran tinggi, begitu kena seperti itu langsung pingsan. Itu bisa. Nah, itu tadi masuk di dalam holistik dari TCM itu tadi. Hubungan manusia dengan alam sekitar. Ya, itu juga masuk di treatment. Ya, paham ya? Jadi misalnya kayak tadi kasusnya tadi, kapan baiknya, kapan waktu yang terbaik untuk treatmentnya? Pas musim kemarau, pas panas, cuaca sudah mulai hangat. Itu kita treatment, kita balikin lagi, itu lebih cepat. Dan penggunaan obat-obatan tidak perlu menggunakan sebanyak kalau kita treatmentnya pas cuaca lebih dingin. Itu, paham ya? Halo? Halo dok, izin dok, tanya dok. Ya, agak kencang dikit Pak suaranya, nggak gitu kedengeran. Halo dok, izin bertanya dok. Ya, silakan. Ini mau menanyakan dok, ada Pak, dia itu kena ger, oh, bagus itu dok. Itu kalau dia makan seperti jahe apa itu, dia punya lambung itu pedih dok. Itu lebih baiknya dikonsumsi apa dok? Gimana? Sorry. Permasalahannya apa? Terus kemudian dikasih jahe, lambungnya langsung perih. Iya dok, penyakit GERD. GERD. Iya dok. Oke, gini, kan udah ketahuan, tadi saya sudah sempat bahas ya, kalau jahe itu sifatnya hangat. Ya kan? Iya dok, betul dok. Kalau dia dikasih jahe, lambungnya perih, berarti GERD-nya kumat kan? Iya. GERD-nya tambah hebat kan? Nggak ada perubahan dong. Iya. Ya nggak? Berarti artinya apa? GERD-nya ini sindromnya apa? Panas. Sindrom panas kan? Dingin dok. Kenapa? Dingin dengan panas dok, lambungnya. Kok bisa dingin? Dari mana? Nah ini dok, di tenggorokannya itu ada lendir dok, nggak bisa keluar itu dok. Terus setiap GERD-nya naik itu.
Ya. Nah, Ada seperti dahak gitu. nah ini ya, coba lihat di slide ya. GERD ini nah ini, saya pernah treatment GERD dengan Xiaoyosan. Bisa kita pakai Xiaoyosan. Bisa juga kita pakai model Pansia Sintang juga bisa. Nah, intinya apa sih? GERD ini dilihat lagi dia penyebabnya, pemicunya apa? Sindromnya apa? Apakah ada stagnasinya atau tidak? Kalau misalnya dari yang tadi aja dulu, ada lendir itu belum tentu dingin. Ya, ada sesuatu yang ganjel di tenggorokan, ya kan? Nah, terus bisa nggak mau dikeluarin tuh susah, ditelan juga nggak bisa, ya kan? Berarti nyangkut kan? Gimana? Betul. Ya. Nah, terus tapi begitu dapat jahe langsung parah, tambah parah. Berarti nggak cocok kan? Udah berarti ini bukan sindrom panas. Gitu ya Pak. Nah, balik lagi, dilihat lagi sindromnya arahnya kemana. Karena GERD itu cakupannya luas. Tapi dari pengalamannya saya, kalau GERD itu pasti ada stagnasinya. Kenapa? GERD ini kan diagnosa paling belakang. Paling awal itu kan gastritis atau yang kita bilang sakit mah, ya kan? GERD ini artinya apa sih? Artinya kalau medis kan otot yang ngiket dari kerongkongan ke ujung lambung itu, pintunya lambung itu kan udah kendor. Jadinya dia naik kan asam lambungnya, ya enggak? Nah, GERD itu sendiri kita harus tahu dia kapan dibilang GERD kalau udah ada rasa panas di dada. Kalau enggak, berarti masih gastritis atau mah biasa. Ya, anyway. Ya. Nah, GERD, gastritis, ini penyebabnya biasa dari pikiran. Seringnya ya, yang kalau saya lihat ya, dari pengalaman saya. Misalnya, karyawan atau pekerja kantoran deh, yang lagi deadline, lagi ngejar deadline. Itu dengan beban pikiran yang besar, kemudian dia harus ngerjain ini beban semua proyeknya, kemudian makannya tidak teratur, jadinya mahnya kambuh, sakit mah. Ya kan? Seringnya kan seperti itu kan? Ya. Nah, kita lihat lagi, ada nggak di si pasien ini? Ini dari wawancaranya dulu, sebelum masuk ke lidah nadi ya. Nanti itu dari diagnosis deh, itu yang jelasin lebih detail. Intinya kalau dari saya ajarin analisisnya aja. Nah, kalau dia dalam tekanan besar, jadinya tertekan gitu, ngejar deadline, terus masalah numpuk banyak-banyak gitu ya, itu bisa menyebabkan gangguan dari aliran qi. Jadi ini ya, kalimat ini. Hati menyimpan darah, menyukai kelancaran, dan membenci depresi. Ya. Ada ya? Kelihatan kan ya? Kelihatan, bisa dibaca. Bisa dibaca. Ya, menyukai kelancaran dan membenci depresi.
menguasai Depresi. kelancaran aliran qi, jika operasi emosional membuat hati tidak mampu meregulasi qi dan darah atau membuat darah terkuras atau sumber transformasi tidak memadai, maka hati tidak mendapatkan nutrisi, membuat qi hati berbalik arah. Oke, jadi gini, kan teori dasar udah dapat ya beberapa ya untuk teori dasar ya. Hati itu elemennya apa? Ya? Panas. Enggak, elemen apa? Dalam 5 elemen, udah Kayu. dapat 5 elemen kan Kayu. ya? Kayu. Ya, kayu ya. Kayu. Iya. Pohon itu tumbuh ke atas kan? Ya kan? Dan dia tidak boleh ditekan. Karena apa? Karena dia kan senengnya menyebar, ya enggak? Ya kan? Dahan dan ranting itu kan kemana-mana dia. Ya, jadi tidak boleh dibatasin. Begitu ada dibatasin, terkurung dia. Jadi itu akan menyebabkan tidak lancar qi-nya. Tidak bisa, bukannya tidak lancar. Menyebabkan tertekan akan menyebabkan stagnasi. Paham ya? Karena fungsi hati adalah menjaga kelancaran qi. Begitu dia ditekan, dia nggak bisa menjaga kelancaran qi-nya itu tadi. Oke? Paham ya sampai sini ya? Paham dong. Nah, begitu qi-nya tidak lancar, otomatis gini, jalannya macet, jalannya makin sempit, jalannya banyak perbaikan. Walaupun mobilnya sehat, mobilnya nggak ada masalah, akan menimbulkan macet juga dong, ya kan? Nah, dari macet itu tadi, lama-kelamaan akan merusak mobil juga kan? Mobilnya bakal tambah panas, konsumsi BBM-nya bakal tambah boros, dan lain sebagainya, ya enggak? Nah, itu artinya sudah bisa menguras qi dan darah itu tadi. Nah, sedangkan panas itu tadi, nggak lancar itu tadi, dia juga akan menghambat supply ke organ-organ lain kan, nutrisi ke organ-organ lain kan. Misalnya dari limpa, makanan masuk, dia akan mengirimkan nutrisi dari makanan itu ke tempat-tempat lain juga kan. Karena dia si liver nggak bisa menjaga kelancaran qi, otomatis supply terhambat dong. Ya kan? Halo? Halo? Kedengeran? Kedengeran. Dengeran Nah, supply-nya terhambat. Kemudian dia juga nggak bisa ngolah karena qi-nya nggak lancar. Jadi makanannya tidak terolah. Bisa itu satu. Terus perutnya juga bisa kembung karena qi-nya nggak lancar. Iya. Karena ada stagnasi tadi, bisa juga dia berbalik. Jadinya ada mual muntah. Kan stagnasi. Misalnya harusnya 2 jalur, kiri kanan, tapi karena ada perbaikan yang di kiri, jadinya 1 jalur. Berarti buka tutup. Nah, buka tutup kalau misalnya ngaturnya nggak beres, malah jadi 1 arah kan. Yang arah satunya lagi, buntutnya muter. Jadi berbalik. Paham ya? Seperti itu. Baiknya pakai herbal apa?
Itu herbalnya harus ditentukan lagi dari sindromnya yang menyebabkan apa. Itu tadi skenario 1, itu dari livernya bermasalah duluan. Skenario 2 adalah dari limpanya. Jadi dia tidak bisa, dia terlalu lemah, tidak bisa mengolah makanan, sehingga menyebabkan qi-nya juga berkurang, jadinya membuat stagnasi. Jadi dilihat lagi, yang mana yang nyebabin siapa gitu loh. Jadi sebab akibatnya yang mana? Apakah dari liver duluan baru ke limpa, atau limpa duluan baru ke liver? Itu ya. Nah, itu ketahuannya dari mana? Biasa dari lidah dan nadi. Jadi ada jantungan juga. Ada Gimana? jantungan juga. Sering deg-degan. Dulunya pernah masuk rumah sakit jantungan, Dok. Jantungan tuh maksudnya gimana? Itu pernah ke rumah sakit dan dikatakan oleh dokter di rumah sakit jantungan, Dok. Serangan jantung. Serangan jantung. Serangan jantung, Dok. Kardiovaskuler. Ya, serangan jantung. Ya balik lagi dari mana, kalau kita lihat dari TCM, mananya lagi gitu loh. Penyebabnya apa? Apakah dari stresnya tadi, berarti dari liver, atau memang dari limpa? Kan hubungan semua. Kan 5 elemen udah belajar ya. Hubungan sebab akibatnya, dan hubungan menghasilkan, dan hubungan mengontrolnya udah kan? Sudah. Ya, tapi hubungan yang penyakit belum ya. Misalnya ibu menularkan anak atau anak menularkan ibu, terus kemudian siapa menindas siapa, siapa menghina siapa, itu belum ya? Sudah juga. Sudah. Ya. Nah, dari 5 elemen itu sebenarnya bisa dicari hubungannya, arahnya kemana gitu. Kita jangan lihat dari serangan jantungnya, kita lihat dari gejalanya. Serangan jantung itu gimana dia awalnya? Apakah sesek, dadanya terasa nyeri, dan lain sebagainya gitu loh. Karena konsep dari serangan jantung di konvensional itu tidak ada di TCM. Itu ya. Jadi ini saya ajarin untuk analisis. Yang mana bisa menyebabkan mana, atau intinya dari A ke B, nanti dari B ke C atau ke D, atau sebaliknya gitu ya. Jadi itu cara kita periksa pasien. Oke, paham ya? Sedikit. Gimana? Dimengerti, paham sedikit. Ya, jadi kalau obat saya nggak berani kasih karena ini semuanya masih menduga-duga buntutnya. Ya, jadi kalau gini aja, kalian sambil belajar untuk yang herbal ini, sambil belajar akupuntur juga, pengobatan kan nggak cuma dari herbal atau akupuntur, kan ada yang lain. Jadi ada kesamaan ya, Pak Dosen, ada kesamaan antara pengobatan herbal dengan akupuntur ya? Ya, intinya pengobatan itu kan banyak macamnya ya kan? Tapi berputaran di seputar 5 elemen itu kan? Ya, intinya gini, maksud saya pengobatan itu kan banyak, mau pakai herbal bisa, mau pakai obat kimia bisa, mau pakai akupuntur bisa, mau pakai bekam boleh, dan lain-lain. Tapi yang semua itu kan ada kesamaannya, yaitu metode terapinya kan. Yeah. Nah, kita incer di metode terapinya. Misalnya ya, paling gampang deh, ini GERD-nya itu tadi, atau gastritisnya itu tadi.
Misalkan karena depresi Chiati, ini udah ketahuan nih sindromnya depresi Chiati. Nah, sedangkan depresi Chiati kita tahu penyebabnya apa sih depresi Chiati? Emosi kan? Iya. Nah, berarti gimana beresinnya? Oh, belum belajar herbal masih baru dapat dikit, akupuntur baru dapat dikit. Ya udah, berarti kita bebaskan emosinya itu. Jadi jangan kasih Mengatasi dia emosi tekanan dulu ya, lagi. dokter. Iya, jangan kasih tekanan lagi. Atau misalnya, oke, makannya diatur, jadinya supaya diingetin makan. Itu jangan sampai perutnya kosong karena misalnya tadi depresi Chiati menyebabkan limfa defisien, kan bisa. Atau kebalikannya. Jadi kita perbaiki dari yang kecil-kecil dulu aja. Paham ya? Jadi sambil beresin, sambil belajar. Kalian sambil belajar. Kenapa? Karena yang biasa detail ini, yang kecil-kecil ini, kayak makan teratur, jangan banyak pikiran, itu yang kecil-kecil seperti itu yang banyak sering lupa nanti kalau udah praktek. Karena kalian lebih ngandelin herbal sama tusuk jarumnya atau yang lainnya. Paham ya? Padahal yang kecil-kecil itu tadi, itu yang penting. Supaya penyakitnya nggak berbalik lagi. Ya, nangkap ya maksud saya ya. Mulai bisa dipahami sedikit. Ya, soalnya kalau misalnya kalian cuma ngandelin akupuntur sama herbalnya aja, buntutnya kalian yang kerja, si pasien nggak ngapa-ngapain. Paham ya? Kalau misalnya yang detailnya itu tadi, kalian kasih tahu ke pasien, kalian bantuin untuk dia perbaikan, istilahnya kayak itu kan perbaikan gaya hidup kan, itu berarti bukan kalian aja yang kerja, si pasien juga kerja gitu loh. Jadi tugas kalian kan lebih enteng kan? Ya bisa preventif ya dok ya pasiennya dok ya. Iya, soalnya kalau kalian kerja, kalian aja yang kerja nih, kalian akan menghadapi pasien dengan keluhan yang sama. Jadi hari ini datang keluhannya seperti ini. Minggu depan datang masih sama, tapi berkurang mungkin sedikit gitu loh. Beda kalau dia juga melakukan saran dan anjuran dari kalian. Dia ada perbaikan dari gaya hidupnya. Minggu ini keluhannya seperti ini, minggu depan mungkin udah ada perbaikan 50%, 60%, gitu loh. Ya, paham ya? Seperti itu. Paham dok, kalau dok pola hidup ya. Oke, ya ada lagi. Ada Halo, lagi yang mau Dok. ditanyakan? Ya. Maaf, saya mau nanya. Ini yang sakit bapak saya sendiri. Ini sekarang bapak buat makan itu kayak mulutnya nggak mau menerima, itu gimana dok? Terus sering mual gitu perutnya. Sakitnya apa, Pak? Sudah dibawa ke dokter belum? Permasalahannya apa? Dicek ke dokter itu nggak ada sakit apa-apa, Pak, dok. Cuman buat makan itu susah, jadi kayak nggak mau makan ini, nggak mau makan itu gitu. Milih-milih. Ke mulut.
Iya, kalau mulut itu nggak mau menerima makanan gitu. Sama sekali. Katanya nggak enak gitu. Iya, jadi dibeliin ayam gitu terus maunya. Oke, ayam Sering apa? mual, muntah gitu. Kayak makanan kayak apa itu? Ayam, daging gitu maunya. Maunya ayam, daging. Ya. Iya, katanya dokter itu nggak apa-apa. Dicek nggak apa-apa gitu. Gula Nggak juga ada normal. nggak ada darah tinggi, nggak ada yang lain. Nggak ada. Jadi gula udah normal. Sebelumnya ada gula tinggi, cuman sekarang udah normal. Oke. Iya, nggak mau menerima makanan gitu loh, Dok. Ada diare, ada yang lain? Nggak ada. Mual muntah, muntaber nggak ada ya? Iya, mual. Nggak, jadi kayak sering mual-mual, mau muntah gitu. Nggak mau menerima makanan. Oke, makannya teratur sebelumnya? Sebelumnya teratur. Ini penyebab utamanya kenapa nggak mau makan tiba-tiba? Sebelumnya sih pernah gula darah tinggi gitu. Enggak, ini tiba-tiba aja nggak mau makan, malas makan. Sebenarnya udah agak lama sih, Dok. Jadi Udah agak kayak lama. badan itu capek-capek banget gitu, lemas gitu. Iya, karena malas makan kan. Jadinya capek dan lemas. Iya. Gulanya minum apa? Obat gula? Gulanya minum herbal sih, Dok. Jadi sekarang gulanya udah dicek itu udah normal gitu. Gulanya udah normal. Kencingnya gimana? Soalnya iya. Kencingnya saya belum nanya sih, Dok. Kencingnya coba dicek. Minum herbal sudah berapa lama? Udah apa? Udah normal, udah nggak minum lagi. Oke. Jadi Rutin. sekitar 1-2 bulanan aja. Oke. Rutin nggak masih Iya. dicek gulanya? Udah, kemarin habis cek itu normal katanya. Oke. Jadi susah makan gitu loh, Dok. Sekarang tinggal dilihat ini sindromnya gimana. Arahnya kemana? Itu gimana, Ya, Dok? arahnya kemana? Panas, dingin, ekses, defisien. Itu tadi. Kemudian ada nggak kecenderungan yang kayak saya bilang tadi dari emosinya? Karena emosi juga bisa, ya misalnya ya, dulu bisa makan macam-macam, cuma sejak ketahuan, oh ini ada sakit gula, oh nggak boleh makan yang manis-manis, kan jadi tertekan kan? Iya. Gitu, apalagi orang tua. Iya. Jadi dilihat lagi. Ini dia model panas atau dingin, ekses atau defisien, dia eksterior atau interior, kemudian ada nggak gangguan ke arah emosinya itu tadi. Iya, pikirannya itu terlalu gimana? Terlalu mikir gitu loh, Dok. Kan soalnya juga masih ngurus soal pekerjaan juga sebagai mekanik. Nah, ya itu. Jadi diberitahu berulang-ulang, misalnya kalau nggak makan gimana mau bisa kerja. Kan gitu kan?
Kalau nggak ada tenaga, Iya. gimana mau bisa kerja? Gitu aja ya, apa ya, disemangatin. Untuk obat-obatan balik lagi saya nggak bisa ngasih karena data-datanya nggak cukup. Daripada saya kasih nanti malah jadi masalah. Ya, makasih dok. Ya, jadi ini sambil kalian belajar juga ya, kan ya sedikit banyak mulai dapat dikit-dikit kan ya. Jadi dari 5 elemen itu udah, nanti ada penyebab penyakit segala, penyebab penyakit, ada konsep qi, xue, yin ya, qi, xue, jin, ye, itu kan ya. Ada qi, darah, dan cairan. Nanti ada konsepnya yin yang gimana. Itu dari yang dasar itu dulu, itu setidaknya kalian sudah bisa mengetahui gimana sih cara kerja sistem badan menurut TCM. Ya. Nah, dari situ kalau misalnya ada masalah seperti ini, kita bisa dari dosennya bisa bantu jelasin, atau misalnya kalau di kelas saya juga bisa saya bantu jelaskan. Yang penting kalian sudah dapat dasarnya dulu, jadinya saya jelasin nggak ribet-ribet banget. Karena kalian juga sudah dapat dasarnya, ya kan? Oke, gitu dulu. Ada lagi? Herbal yang termasuk ke dalam golongan dingin, misalnya banyak sekali ya. Misalnya sekau itu tadi, gipsum, garam Inggris, tahuang, kemudian cemu, kemudian huanglian, huangqin, huangpai, itu termasuk dingin. Daun mint itu pun termasuk dingin. Jadi banyak sekali. Ya, ada lagi yang mau ditanyakan? Rekomendasi buku panduan untuk belajar herbal. Saya kurang ini ya, saya nggak tahu kalau misalnya masih ada atau enggak ya. Ada yang Materia Medica untuk TCM itu, tapi nggak tahu masih diterbitkan atau tidak. Soalnya yang kalian dapat saya nggak tahu apakah herbal TCM juga atau jamu. Nantinya arahnya mau kemana. Dok, lupa bertanya dok. Kalau yang seperti madu, botol soda, itu masuk herbal dingin atau panas dok? Gimana? Madu, Dingin. habatus sauda, minyak zaitun, kurma itu masuk. Seperti madu itu dia netral. Kalau kurma itu lebih ke hangat. Hangat. Nah, habatus sauda dok, habatus sauda, minyak zaitun. Hangat. Habatus soda hangat. Panas. Habatus soda. Habatus soda hangat-hangat.
Bentar saya cari ya. Habatus sauda di TCM sih nggak ada ya. Jinten hitam nih. Untuk habatus sauda saya kurang tahu karena di dalam TCM pun sepertinya tidak ada. Ya, ada lagi yang mau ditanyakan? Kalau tidak ada, mungkin sampai sini kelas. Terima kasih semuanya. Kalau ada pertanyaan, silakan ditanyakan di kelas selanjutnya ya. Siap, Pak dosen. Ya, baik Bapak dan Ibu, para mahasiswa yang saya banggakan. Demikian tadi materi yang telah disampaikan oleh dosen tentang formulasi herbatis M, Bapak Dr. Adian Raditya Chandra tadi. Semoga apa yang telah disampaikan bermanfaat dan menjadikan ilmu bagi Bapak dan Ibu, para mahasiswa yang hadir di kelas Zoom malam hari ini. Tadi sudah dipesan bahwa pertanyaan-pertanyaan tadi sambil berjalan sudah ditanyakan oleh Bapak dan Ibu. Jadi untuk materi sekarang cukup sampai di sini. Kalaupun nanti ada beberapa pertanyaan yang akan disampaikan, nanti bisa jadikan PR untuk pertemuan selanjutnya dengan Dr. Radian. Barangkali itu yang bisa saya bersamai dengan Bapak dan Ibu sekalian pada malam hari ini. Sebagai pembawa acara, mohon maaf yang sebesar-besarnya bila ada kata atau sikap yang kurang berkenan di hati Bapak dan Ibu sekalian.
Terima kasih dokter atas kehadirannya dan materi yang telah disampaikan yang sangat luar biasa. Bapak dan Ibu, para mahasiswa yang saya banggakan, demikian pertemuan pada malam hari ini. Selamat beristirahat, selamat menang mungkin menang, kalah juga mungkin juga bisa kalah. Tapi aku nggak mau ikut. Yang hari libur besok, marilah kita sama-sama menutup kegiatan-kegiatan malam hari ini dengan berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Bila bisa fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita berpisah ada satu pantun Pak, batu kali amatlah berat, meski begitu tetap diangkat. Semangat belajar sepanjang hayat. Cakep. Semangat, Cakep. Terima kasih Pak Asep. Selamat malam semuanya. Sama-sama Pak. Ya, sama-sama Pak. Assalamualaikum.